Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Krisna Sandika, NIM L200 190 102. Ingin menjelaskan tentang graf. Bagian pertama. Apa itu graf? Graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Pada dasarnya, graf ini digambarkan dengan bentuk diagram sebagai himpunan dari titik-titik atau sudut atau simpul yang digabungkan dengan kurva atau garis atau sisi. Sejarahnya, sejarah graf yaitu masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg, simpul yang menyatakan daratan, sisi yang menyatakan jembatan. Lalu bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Ya, definisi graf. Graf G sama dengan V E yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simbol-simbol atau verticals. Ya, sama dengan himpunan V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. E yaitu himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunannya E1, E2 dan seterusnya sampai EN. Contoh 1 pada gambar 2. G1 adalah graf dengan V himpunan 1, 2, 3, 4. Sedangkan E 1, 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. G2 adalah graf dengan V-nya 1, 2, 3, 4. Sedangkan E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4. Sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Graf 3 adalah G3 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4. Sedangkan E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, 3,3. Sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Gambar 2. Pada G2 sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungkan dua simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3 sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kelang atau loop karena ia berawalan dan berakhir pada simpul yang sama. Sekarang masuk ke jenis-jenis graf. Ini jenis-jenis graf berdasarkan tidak ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka ada dua jenis graf. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf yang tidak sederhana. Sekarang yang berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah.
3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau D-graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah contoh graf berarah. Ini contohnya. Ini tabel jenis-jenis graf. Misalnya, graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, sisi gelang jika tidak diperbolehkan, dan seterusnya. Ini sekarang contoh terapan graf. Yang pertama pada rangkaian listrik, bisa dilihat pada gambar A dan gambar B. Yang kedua, isomer senyawa kimia karbon. Contohnya senyawa metana, etana, dan propana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang graf dengan saya Muhammad Kamarasi, NIM L20190114. Pertama itu transaksi konkuruan pada basis data terpusat. Ini ada beberapa transaksi yang sudah saya tuliskan di bawah. Ada sekitar 4 dan sekalian gambarnya. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi 1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3 dan transaksi T3 menunggu transaksi T2. Gambarnya ada di sebelah kanan. Berikutnya ada pengujian program. Bisa dilihat di sini pengujian program seperti ini dan ada keterangannya di bawah dan ada gambarnya juga. Selanjutnya terapan graf pada teori otomata Liu 85, mesin jajah atau vending machine. Sistematikanya begini jika vending machine, dan keterangan yang diberikan ada seperti ini. Setelah itu terminologi graf. Terminologi graf itu ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf Q1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Sebagai contoh di bawah. Beririsan atau insiden. Untuk sembarang sisi E, VC, dan VK dikatakan beririsan dengan simbol VC atau beririsan dengan simbol VK. Tinjau graf 1, Q1, sisi 2 dan 3 beririsan dengan simbol 2 dan simbol 3. Seperti gambar di bawah ini. Berikutnya simbol terpencil atau isolate vertex. Simbol terpencil ya simbol yang tidak mempunyai sisi yang beririsan dengannya. Tinjau graf ketiga, simbol 5 adalah simbol terkecil. Bisa dilihat. Selalu graf kosong, null graf atau empty graf. Seperti ini gambarnya. Setelah itu derajat suatu simbol ada jumlah sisi yang beririsan dengan simbol tersebut. Notasinya D dan kurung V seperti ini. Setelah itu pada graf berarah D in V derajat masuk, D out derajat keluar, dan seterusnya. Habis itu tinjau graf
lintasan atau path, lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf ialah barisan berselang-seling simpul, dan sisi yang terbentuk ini semua ini adalah sisi dari graf G. Setelah itu tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi seperti ini. Panjang lintasannya adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasannya adalah 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Terima kasih. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Manan Maulana dengan NIM L20190109. 7. Siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simbol yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1. 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Ini sirkuit pada G1. 1, 2, 3, 1 yang memiliki panjang 3. Papan terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1, VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI dan VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Contoh graf tak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Akhirnya graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph. Apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat, kalau tidak G disebut graf terhubung lemah. Nah, ini gambar graf berarah terhubung lemah. Yang satunya graf berarah terhubung kuat. 8. Upagraf atau subgraf dan komplemen upagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf. Subgraf dari G jika V1 sama dengan V dan E1 sama dengan E. Komplemen dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Komponen graf connect komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen.
buah komponen. Pada graf berarah komponen terhubung kuat. Strongly connect komponen adalah jumlah maksimum ubah graf terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai dua buah komponen terhubung kuat. Upah graf tentang spanning subgraf. Upah graf G1 sama dengan V1E1 dari G sama dengan V, E dikatakan upah graf terentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simbol dari G. A graf G, B upah graf rentang dari G, C bukan upah graf rentang dari G. Katsit dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi katsit lalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah ini 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah katsit. Terdapat banyak katsit pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2,5 juga adalah katsit. 1,3, 1,5, 1,2 adalah katsit. 2,6 juga katsit, tetapi 1,2, 2,5, 4,6 bukan katsit sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah katsit. 11 graf berbobot weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Beberapa graf khusus. A. Graf lengkap complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simbolnya mempunyai sisi ke semua simbol lainnya. Graf lengkap dengan n buah simbol dilambangkan dengan angka n. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simbol adalah n kurang 1 dibagi 2. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simbolnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simbol dilambangkan dengan Cn. C. Graf teratur regular graph. Graf yang setiap simbolnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simbol adalah r, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur dengan derajat r. Jumlah sisi pada graf tersebut teratur adalah nr bagi 2. Nama saya Akvin Muhaimin Gofar, NIM L200190113, akan menjelaskan materi graf bagian pertama. Pertama, graf bipartite. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartite dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Berikut gambar di bawah ini. Graf G di bawah ini adalah graf bipartite karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan A, B, D dan V2 sama dengan C, E, F, G. Berikut gambar di bawah ini. Representasi graf. Pertama, matriks ketetanggaan. Berikut rumus di bawah ini. Nah, ini berikut contohnya. Derajat tiap simpul I. Untuk graf tak berdarah menggunakan rumus di bawah ini. Untuk graf berarah menggunakan rumus di bawah ini. Berikut contohnya. Kedua, matriks persisian menggunakan rumus di bawah ini berupa contohnya. Ketiga, senarai ketetanggaan. Berikut contohnya. Graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik.
Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antar simpul-simpul keduanya dan antar sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga hubungan kepersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E persisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus persisian dengan simpul U dan V yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Berikut gambar G1 isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Berikut gambar graf A dan graf V isomorfik. Ini berikut gambar A 2 buah graf isomorfik dan B 3 buah graf isomorfik. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan seperti gambar di bawah ini. Nama saya Hafid Ardi Fatkur Rahman, NIM L200190112, menjelaskan graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Ini adalah gambar graf planar. Ini adalah gambar graf bukan planar atau bukan graf planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Ini adalah contoh graf bidang. B dan C adalah graf bidang. Persoalan utilitas atau utility problem. Gambar A adalah graf persoalan utilitas K3,3 dan B graf persoalan utilitas bukan graf planar. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah, region atau muka face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Graf planar yang terdiri atas 4 wilayah. Rumus Euler. N min E plus F sama dengan 2. Yang dalam hal ini F jumlah wilayah, E jumlah sisi, dan N jumlah simbol. Pada gambar 6.44 E sama dengan 11 dan N 7, maka F sama dengan 11 min 7 tambah 2 sama dengan 6. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simbol, dan E buah sisi dengan E lebih dari 2. Selalu berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih dari atau sama dengan 3F per 2 dan E kurang dari sama dengan 3N min 6. Di gambar di atas, 6 lebih dari 3 kali 4 per 2 dan 6 kurang dari 3, 4 min 2. R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Ketidaksamaan
ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N min 6 tidak berlaku untuk graf K titik. Untuk graf K 3,3 karena E sama dengan 9, N sama dengan N sama dengan 6. 9 kurang dari 3 kali 6 min 6 sama dengan 12. Jadi E kurang dari 3N min 6. Padahal graf K 3,3 bukan graf planar. Buat asumsi baru, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus diperoleh dari E kurang dari sama dengan 2N min 4. Pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kurang dari 2N min 6 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari sama dengan 2 kali 6 min 4 sama dengan 8, maka salah, yang berarti K 3,3 bukan graf planar. Graf Kuratowski. Teorema Kuratowski berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Gambar A, graf Kuratowski pertama K5. Yang B, graf Kuratowski kedua K 3,3. Yang C, graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Sifat graf Kuratowski adalah 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. 2. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. 3. Penghapusan sisi atau simbol dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. 4. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simbol minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung graf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Sekarang kita menggunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G pada gambar 6.47 bukan graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K 3,3. Graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K 3,3. Pada gambar 6.48, G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 atau G1 yang homeomorfik dengan K5 dengan membuang simbol-simbol yang berderajat 2. Dari G1 diperoleh K5. Graf G, upagraf G1 dan G homeomorfik dengan K5. Ini gambarnya.